jelasin dulu. Hari ini sebentar saja ya, karena ada webinar nanti. Karena memang topiknya pas ya dengan yang minggu lalu kita bicarakan. Jadi minggu lalu kita ngomongin Andreas, kok Jelala Andreas muncul ya, dan dengan mempresentasikan atau webinar, topik webinar nanti itu tentang ekonomi pembangkit gitu. Jadi pas ya, cocok banget. Cocok banget dengan yang saya sampaikan kemarin itu. Jadi saya harap nanti kalian bisa mengikuti ya, semuanya mengikuti. Saya juga, cuman saya agak telat. Untuk webinar nanti itu, terus kalian cermati parameter-parameter apa saja yang harus diperhatikan ya, yang harus dimasukkan dalam perhitungan untuk desain pembangkit ya. Parameternya itu apa saja? Ya seperti apa yang saya sampaikan kemarin, pertumbuhan penduduk, terus kemudian kalau pertumbuhan penduduk itu mempengaruhi desain ya, bukan ke ekonomi, itu mempengaruhi desain. Jadi kalau misalnya 10 tahun ke depan itu pertumbuhan penduduknya itu berapa, nah itu mempengaruhi desain yang harusnya, misalnya kalau kalian hanya memperhitungkan tahun ini saja atau tahun depan saja, nah itu kan mempengaruhi ke kapasitas dari peralatan-peralatan yang kalian gunakan. Itu sebenarnya kalau pertumbuhan penduduk itu pengaruhnya ke desain ininya ya, kapasitas maksudnya, ke kapasitas. Nah itu saya juga tidak tahu nanti si Andreas itu menyampaikan ekonominya itu ekonomi yang seperti apa gitu ya. Apakah ekonominya itu setelah investasi, artinya saya nggak mau tahu, pokoknya yang saya tahu bikin PLT angin itu habisnya 1M. Nah ini kamu mau jual berapa? Nah itu saya tidak tahu ekonominya itu nyampe mana. Apakah ekonomi setelah perhitungan investasi yang 1M tadi, atau semuanya, mulai dari modal bikin PLT angin itu berapa ya, atau dengan kata lain menghitung investasinya sampai ke akhir. Nah ini kita lihat aja nanti ekonominya itu seperti apa gitu. Terus kalian selain pertumbuhan penduduk ya, ada pertumbuhan ekonomi, terus kemudian maintenance ya, terus juga ini pembangkit ya. Oh iya, itu masalah biasanya kalau pembangkit ya pembangkit saja gitu. Jadi mengenai penyulang dan lain sebagainya untuk masalah transmisi dan distribusinya itu lain ya. Perhitungan ekonominya lain lagi, tidak include di situ. Oke, ini saya mau bahas tentang tugas besar ya. Kemarin kan saya sampaikan untuk kalian nyari spek TV gitu. Spek TV-nya sudah ketemu belum? Sudah dapat belum spek TV? Sudah, Bu. Sudah. Boleh saya lihat bentar deh ininya. Spek TV-nya boleh di-share sebentar. Saya pengen catat dulu, pengen lihat. Di tugas, Bu. Ini tugas ya, sudah dikumpulin berarti ya? Udah ya? Kelompok 5, Bu. Ika, boleh saya dikirimin link Google Drive-nya lagi? Iya, Bu, sebentar.
kurang lengkap dikit datanya. Spek TV-nya kurang lengkap sedikit. Ada yang lengkap banget nih. Kali. Number of cells. Dia number of cells-nya berapa ya ini? Oi. Jenisnya. Banyak banget ya, ini yang Oke, saya ambil contoh ini ya. Ini punyanya siapa ini? Vika ya ini ya. Ini punya Vika ya, kelompok 1 ini. Iya, Bu. Oke, Vika kamu pakai berapa PV? Pakai berapa PV? Ini sih 800 watt ya. Nah, ini pakai berapa PV ya? 14 PV dipasang seri. Ya ini 14 PV dipasang seri ya. Karena apa ini dipasang seri ini? Atau gini aja deh, saya punya apa namanya spek PV ya. Ini spek PV saya, punyanya Samsung dan ini lengkap banget ya. Jadi saya bawa ke PSIM dulu. Jadi di PSIM itu ada, ini sudah kelihatan PSIM ya.
Jadi Iya, di Bu. PCB itu ada dua model PV ya. Ada yang physical, ada yang fungsional. Nah, yang bawah ini tuh kita nggak bisa memvariasikan nilai S dan T. S itu adalah iradians atau intensitas cahaya matahari. Sedangkan yang T itu adalah temperatur modul. Jadi yang bawah ini kita nggak usah pakai karena nggak bisa memvariasikan nilai S dan T-nya. Jadi kita nggak bisa tahu kalau S-nya sekian itu outputnya berapa. Kalau T-nya sekian itu outputnya berapa. Itu kita tidak bisa mengetahui. Jadi kita pakai yang ini. Nah ini kalau kita double klik, ini kan keluar speknya PV ya. Nah, tapi kita nggak bisa langsung masukkan spek PV yang kita dapatkan dari internet tadi yang berupa file PDF, terus kita masukkan ke sini itu nggak bisa. Jadi kita harus masuk di sini, di utilities, terus ke sini, solar module yang ini. Nah, baru di halaman ini, baru kita isikan speknya PV yang kita gunakan itu seperti apa. Oke, kalian pakai 800 watt ya. Kalian pakai 800 watt. Pakai 800 watt ininya, apa namanya, beban kalian. Kemudian itu satu fase kan ya. Satu fase berarti apa namanya 220 kan inputnya atau 220 kan outputnya 220 volt berarti inputnya adalah 381 volt. Berarti kita harus menghasilkan 381 volt ini kan. Oke, kemudian PV yang kita pakai kita punya tadi kan rata-rata PV-nya kalian itu 200 watt peak ya. Ini saya juga punya yang sekitaran 200 watt peak. Oke, sekarang kita pakai yang ini ya. Yang ini kan jenisnya ada banyak ini. Jumlah watt peak-nya juga beda-beda. Ada yang 235, 238 sampai 250. Kita pakai yang paling bawah ya, yang 235 ini. Jadi yang kolom ini yang kita gunakan ya, yang kolom ini. Oke, kita isikan ya. Jadi apa namanya? Kalau kita pakai 800 watt dengan output PV-nya itu harus 381 volt. Itu kalau kalian nggak pakai DC-DC converter ya. Kalau kalian langsung outputnya PV langsung ke inverter, misalnya seperti itu. Berarti kan outputnya PV ini harus 381 volt. Kalau kita lihat di sini, maksimum power voltage-nya adalah 30. Berarti kita butuh berapa gitu kan ya. Oh, sorry. Kaget ya. Oke. 381 dibagi 30. Sekitar 13. 12,7 atau sekitar 13. Berarti nanti kita butuh 13 PV yang dipasang seri ya. Nanti ini outputnya adalah 381 volt dengan arusnya adalah ini, arusnya PV yang di sini ya. 7, berapa ini? 7,88 ini. 7,88. 7,88. Jadi nanti kalau saya kalau inverternya ini jadi outputnya adalah 220 dikalikan sekitar ya 7 volt 7 amperan ini ya. 1,5 kW terlalu besar karena memang kita pakai PV yang apa namanya yang terlalu besar tapi nggak masalah. Nanti kan kalau apa iradiansnya turun atau temperaturnya turun, naik itu ngefek ke outputnya juga. Oke, saya pakai itu ya. Jadi yang di seri 13, yang di paralel nggak ada. Oke, ini saya masukkan. Yang pertama harus masukkan number of cells. Ini yang tadi saya cari-cari di tempat kalian nggak ada. Tadi ada punyanya Vika ya. Tuh. Gimana sih? Sorry. Saya tuh mau buka namanya.
ini saya sembunyikan. Oke, gini ya. Number of cells. Number of cells ini diisinya di, ada tulisan number of cells. Ini ya, 60 ini. Ini per modulnya, 60. Jadi kalau kita seri sebanyak 13, berarti 60 dikali 13. 60 dikali 13. 780. Jadi kita nggak perlu menseri paralelkan PV tadi ya, yang ini loh, ini sebanyak 13 gitu nggak perlu, langsung kita masukkan ke dalam speknya saja supaya outputnya sesuai dengan 13 PV yang dipasang seri. Oke, 780 number of cells-nya. Jadi nanti kalau PV-nya ini dipasang seri, number of cells-nya ini dikalikan. Tapi kalau paralel itu tidak perlu dikalikan. Jadi tetap 60 gitu. Kalau kalian masangnya paralel ya. Jadi nggak perlu dikalikan. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini mengikuti dari prinsip kerja seri paralel. Jadi kalau series itu kan arusnya yang sama, maka parameter arus tidak perlu diganti. Kemudian kalau paralel kan tegangan yang sama, maka parameter tegangan nggak perlu diganti. Sedangkan daya itu kan baik hubungan seri maupun paralel itu akan berpengaruh ya ke dayanya. Ini dayanya kita ganti. Kalau satu modulnya ini adalah 235 watt, maka ketika di seri 13, berarti 235 dikali 13 gitu kan ya. 235 dikali 13. 235 dikali 13. Hasilnya 3055. Seperti ini. Kemudian untuk voltage at Pmax ya, tegangan ketika daya maksimum atau VMPP-nya ini di sini 29,9. Saya masukkan 29,9. Tapi karena ini seri ya, yang berpengaruh adalah tegangannya jadi bertambah ya karena seri. Maka 29,9 ini dikalikan 13. Karena di seri sebanyak 13. Oke, 388,7. Kemudian untuk arusnya, karena arusnya ini seri sama ya, maka sama dengan arus satu modul. Arus satu modul di datasheet ini adalah 7,88. Ini data yang ada sebelumnya ini dia bawaannya PSIM ya, bawaannya PSIM. Jadi harus kita ganti sesuai spek yang kita pakai. Kemudian untuk VOC atau tegangan open circuit ya, tegangan open circuitnya karena ini tegangan dan konfigurasinya adalah seri, maka ini harus diganti ya. Kalau di speknya ini VOC-nya adalah 37,2. Jadi 37,2 dikali 13 karena di seri sebanyak 13. 483,6. Kemudian untuk arusnya sama dengan arus untuk satu modul sesuai dengan datasheet ini 8,47. Oke, untuk nilai yang lain seperti VOC, temperatur koefisien VOC, temperatur koefisien ISC, ini kebetulan tadi di punyanya Vika ada ya, di punya saya ini juga ada. Tapi kalau misalnya kalian tidak ada, ini boleh pakai defaultnya PSIM aja karena nilainya hampir-hampir sama. Kalau di saya ini nilainya ini ya, temperatur koefisien VOC min 0,35, sedangkan untuk temperatur koefisien ISC 0,07. Ini 0,035, yang ini 0,07. Ya, nilainya mirip-mirip. Oke, terus kemudian ada intensitas cahaya. Ya nanti ini bisa kita atur, tapi untuk nilai yang kita masukkan ini adalah nilai ketika standar 1000 watt per meter persegi dengan temperaturnya 25 derajat Celcius.
ini ya, yaitu standard test condition. Nah, ini ya. Tadi yang nilai saya masukkan adalah ketika 1000 watt meter persegi dengan temperaturnya 25 derajat Celcius. Ketika standard condition. Oke. Untuk dV per DI ini bila tersedia kita sajikan nilainya. Tapi bila tidak ada ini kita anggap 0 saja. Ini nilai perubahan tegangan terhadap arus ketika kemiringan ya. Sorry, saya tutup. Nah, di sini kemiringan yang di sini. Ini V, ini I. Kemiringannya mungkin ya, tapi yang dilihat VOC-nya ya. Bukan Vmax-nya. VOC terhadap arusnya. Tapi ini karena susah juga ya lihat grafik ini, ya kita nolkan saja nilainya. Terus kemudian mengenai band energi atau energi gap. Energi gap ini sebenarnya sudah pernah bahas ya waktu diode dulu ya, bahas waktu diode, dan memang nilainya sekitar 1,12 elektron volt ya. Ini secara teori. Nah, ini kan model parameter ya. Artinya kita tuh punya PV terus kita modelkan. Jadi memang itu mengacu ke teori. Jadi kalau dimodelkan PV itu dia terdiri dari resistor dan diode gitu ya. Resistor dan diode, dan sehingga ada model energi gap-nya ini karena kan memang diode-diode ada itu ya. Nah, itu tergantung dari bahan penyusun PV-nya. Kalau dia itu crystalline, baik itu mono maupun poli, nilainya 1,12. Nah, ini hampir sama kan dengan diode. Diode itu dulu kalau nggak salah 1,1 elektron volt. Nah, itu kalau selain itu nilainya 2 elektron volt. Jadi ini kita biarkan aja 1 elektron volt karena yang memang paling banyak adalah yang kristal ini, yang crystalline. Kemudian untuk ideality faktor ya kita ikut ini aja, ikut faktor idealnya ini sama. Untuk resistor sun-nya sekali lagi seperti tadi saya bilang ya, karena ini tuh mengacu ke teori, jadi memang disamakan saja sesuai dengan teorinya. Karena pemodelannya PV ya semuanya sama gitu. Kemudian memang untuk sun resistansi paralel ini dia umumnya nilainya adalah ribuan, 1000 atau 2000 gitu ya. Jadi ribuan. Nah, ini kalau misalnya ada yang konfigurasinya itu di paralel ya, ini dikalikan dengan jumlah paralelnya. Kalau kalian memparalelkan sebanyak 2, ya ini dikali 2. Gitu. Tapi karena tidak ada yang diparalelkan, jadi tidak saya kalikan. Untuk koefisien KS, ini saya lupa KS itu apa. Nanti ini bisa kita isikan kalau nilainya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ini bisa di-adjust nanti. Oke. Kemudian sudah ini juga model ya. Jadi ini tidak ada di spek PV, tidak ada di datasheet karena ini model. Nah, ini sebenarnya nilainya kan 0 ya. Ini sebenarnya tidak boleh 0. Tadi saya itu ngajar di kelas A ya. Sampai lama sekali saya tidak bisa menemukan kenapa kok simulasi saya tidak berjalan itu ya. Karena di sininya 0 gitu. Saya tidak tahu. Walaupun ini 0 itu dapat dihitung di sini. Menghitung kurva IV-nya ini kan ya. Jadi kalau kita hitung ketemunya itu 3 kW. Ini kan terlalu besar ya. 3 kW kan terlalu besar karena memang arusnya 8 ampere. Nah, terus tegangannya kan harusnya sekitar 380-an aja kan. Ya, ini terlalu besar. Nah, ini yang bisa kita atur seperti tadi saya bilang. Saya tambahkan di sini. Dan ini memang trial and error ya. Trial and error. Jadi saya tambahkan di sini. Tambah besar berarti ini harus saya kurangi. Tambah besar atau tambah kecil tadi itu? 380 ya, sorry.
Saya nggak lihat. 365 harus 380. Oh, lebih kecil lagi berarti. 397 terlalu besar. Nah ini ya, misalnya kita dapat tegangan sudah pas 380-an. Ya. Oke, tegangannya 380-an. Terus kemudian ini karena nggak boleh 0, jadi saya ubah. Pokoknya nggak boleh 0 ini. Oke, itu. Terus kan ini arusnya besar ya, ini bisa dikurangi lagi. Di speknya sini saya kurangi biar sesuai dengan yang kita inginkan. Tadi ini berapa ya? Tadi ini 8. Tapi kalau tegangannya berkurang, nanti kita atur lagi di koefisien KS-nya. Ini sudah pola. Oke, misalnya segini, nanti saya atur lagi di sini. Oh, tambah kecil. Ya, arusnya juga jadi ikut naik sih, cuman kan nggak yang terlalu ya. Oke lah, sekian aja deh. Jadi tegangan maksimumnya 387, yang kita butuhkan 381, arus maksimumnya 5,19. Dan kalau lihat Pmax-nya ini 2 kW, sekitar 2 kW ya. Sebenarnya kita butuhkan hanya 800 watt aja, tapi oke, apa-apa. Ini karena PV saya kurang pas ya, PV-nya kurang pas. Arusnya terlalu gede. Oke, ini saya save ya. Saya save. Ini di save ya, kasih nama apa gitu ya. Terus saya copy. Nah, ini nanti ngopinya di sini loh, di apa? Di sini. Tadi kan sudah saya buka ini kan. Ini kalau saya double klik, nah keluarnya number of cells-nya sudah 780. ISC 0 yang saya ganti-ganti tadi 5,47. Ini kalau kita perhatikan tidak ada yang 0 ya. Tadi saya di kelas sebelah itu series resistansnya itu 0, jadinya nggak bisa disimulasikan. Saya lupa nggak ngecek itu. Oke, jadi ini sudah selesai untuk PV-nya. Kemudian kita hubungkan ke konverter kita. Kita pasang dulu nilai iradiansnya berapa atau intensitas cahaya mataharinya berapa. Ini kita masukkan pakai volt DC. Ya ini sebenarnya kalau di realnya ya bukan volt DC ya, tapi ya murni dari matahari ya. Ini kita hanya mensimulasikan saja karena sumber DC kan konstan ya. Oke, jadi saya pakai 1000 misalnya, di sini 1000. Ini saya ganti S. Jadi misalnya sekarang kondisi mataharinya itu full sun, iradiansnya 1000, kemudian temperaturnya adalah 25. Kita cek dulu outputnya ini berapa. Cek. Ini VPV-nya. Kemudian ini ini saya set 1. Ini saya set 1. Ini 10 volt aja.
ohm. Oke. Nah, ini kan di PV ini di atas ini ada terminal output ya. Ini tuh nggak bisa kita gunakan. Ini tuh hanya sebagai informasi saja. Jadi kalau kita pasang meter di sini untuk lihat berapa nilainya, ini hanya untuk informasi bahwa PV kita itu sebenarnya bisa menghasilkan daya sekian. Ini daya ya, walaupun saya pasangnya V tapi keluarnya daya. Karena ternyata walaupun kita sudah mengatur-ngatur kan tadi sesuai spek ya, ternyata outputnya itu tidak sesuai dengan yang speknya. Jadi ini output ini adalah yang spek ya, yang speknya sudah kita atur-atur. Nah output kita yang real itu yang di sini. Coba kita nanti kita hitung sekalian tegangan sama dayanya ya. Saya pakai sensor. Terus saya pakai sensor tegangan. Nanti tegangan sama arus saya kalikan. Jadinya adalah daya. Ini tegangan paralel ya, sensingnya. Terus kemudian ini arusnya. Ini adalah dayanya. Ini yang realnya. Yang bukan yang seharusnya, tapi yang terbaca sekarang. Sebelum saya masukkan ke ini ya. Ini Pmax. Pmax spec. Kita lihat. Kita lihat perbandingan Pmax spec dengan real yang kita hasilkan. Ini jauh ya. Yang seharusnya itu bisa menghasilkan 2 kW, jadinya hanya berapa nih? 300 volt ya. 300 watt. Coba kita lihat V-nya berapa sih? Nih, V-nya adalah 50. V-nya 55. Padahal kan harusnya 381 ya. Kemudian arusnya sesuai. Harusnya sesuai 5,5. Karena bebannya 10 ohm ya. Ya ini. Jadi seharusnya itu PPV real ini dia mendekati maksimum gitu, karena kan maksimumnya segitu. Apalagi ini saya kasih S-nya, iradiansinya adalah 1000. Kalau saya turunkan malah dia lebih turun. Misalnya di sini 800 ya iradiansinya. Speknya turun ya, karena memang ketika intensitas cahaya matahari turun, maka performa juga turun. Tapi ini sudah yang kondisi paling maksimum. Ini yang realnya itu cuma 195 dan yang seharusnya itu adalah 1,6. Ini kan jauh sekali ya. Perbedaannya sangat jauh sekali. Loh, kok saya stop? Perbedaannya sangat jauh sekali. Nah, inilah kenapa PV itu ya, PV itu nggak boleh, nggak efisien ya. Kalau kita langsung gunakan PV, terus langsung kita masukkan ke konverter, artinya langsung kita gunakan itu jadi tidak efisien. Makanya ada yang namanya peralatan itu namanya MPPT ya, Maximum PowerPoint Tracking. Maximum PowerPoint Tracking, MPPT. Tapi dia bukan peralatan sih, dia itu algoritma atau pemrograman yang kita gabungkan dengan SPWM kita nantinya. Jadi kalau pakai inverter ya kita gabungkan dengan SPWM kita,
kalau kita pakai DC-DC converter setelahnya PV ini ya kita gabungkan dengan PWM kita. Gabungkannya adalah jadi outputnya MPPT itu nanti jadi jadi gelombang referensi, sinyal referensi dari PWM atau SPWM kita gitu. Ya, jadi MPPT itu kerjanya adalah dia mencari titik maksimum ya, mencari titik maksimumnya. Nah ini kan maksimumnya, ini yang bawah ya, saya lihat grafik yang bawah ini. Ini kan ada setiap nilai V sekian, I-nya sekian, maka peak-nya itu di sini. Ini tuh nilai sesuai datasheet, Ini maksimumnya, ini maksimumnya, ini maksimumnya. Termasuk yang paling maksimum adalah yang ini. Artinya dia di setiap kondisi itu ada nilai maksimumnya, yaitu sesuai datasheet ini. Gitu. Dan si kerjanya MPPT adalah mencari itu, gitu. Jadi misalnya di intensitas 1000. Ketika intensitas 1000 itu kondisi maksimumnya berapa sih seharusnya? Ya ini kondisinya seharusnya adalah 2 kW peaknya. Maka seharusnya PV itu harus ngeluarin 2 kW gitu kan. Kalau si PV hanya ngeluarin kurang dari 2 kW berarti kan PV-nya kurang optimum ya. Efisiensinya. Padahal efisiensi PV sendiri itu sudah jelek, 14,68%. Ya sekitar segini lah. Kalau kita tidak mengoptimalkan kinerja PV malah efisiensinya malah rendah lagi, lebih rendah lagi. Begitu juga untuk kondisi-kondisi yang lain. Jadi diupayakan PV itu selalu mencapai kondisi puncak atau kondisi maksimum di setiap nilai iradians gitu. Walaupun memang iradiansnya saya lagi 700 ya, ini bisa. Nah, ini kalau 700 jadi lebih besar. Peaknya. Saya belum hitung ini. Seharusnya lebih rendah ya, karena kita simulasikan tadi kan juga lebih rendah. Ini karena saya belum ganti-ganti yang ini tadi. Oke, seharusnya bisa mengikuti itu. Gitu ya. Kalau mau saya contohkan, sebenarnya saya masih belum bikin algoritma MPPT untuk sistem ini ya. Tapi di PSIM itu ada ini ada example ya, ada example untuk MPPT. Saya pakai yang ini. Ini dia. Ini dia PV ya. Ini PV. Kemudian ini adalah buck converter. Ini MPPT-nya. Saya masuk ke dalam. Nah, isinya dia seperti ini. Jadi PV itu disensing tegangan dan arusnya, kondisi real ya, kondisi real tegangan. Ini V dan ini I-nya. Kemudian dicari kondisi maksimumnya. V kali I kan P ya. Nah ini dilihat apakah DP, berarti outputnya kan daya ya. Apakah DP per DV sama dengan 0 ya? Karena kalau sama dengan 0 berarti dia sudah mencapai kondisi maksimum gitu kan ya. Seperti ini. Jadi turunan terhadap kalau menghasilkan 0 berarti kan itu artinya dia kondisi maksimum. Jadi kalau dia sudah 0 berarti ya sudah, berarti dia itu sudah maksimum. Tapi kalau ternyata tidak 0, nah ini yang baru dimasukkan ke algoritma selanjutnya. Oh ternyata tidak 0 gitu, tidak 0 berapa nilainya? Kalau dia lebih besar dari 0, ya dia seperti hill climbing gitu ya. Sebenarnya algoritmanya itu juga trial and error, tapi yang trial and error adalah komputernya, bukan kita. Gitu. Jadi kalau sekarang di sensing sudah di puncak, berarti di sini ya, DP per DV-nya sudah 0 atau sudah puncak, berarti sudah fix, oke. Tapi ternyata tidak 0. Misalnya di sini, di sebelah sini. Berarti ini dia misalnya katakanlah kurang dari 0. Oh berarti harus ditambah tuh, naik lagi
sampai dia pas di titik tengah sini. Itu sama seperti yang dilakukan oleh pemograman ini. Jadi kalau kurang dari 0 gimana, kalau lebih dari 0 gimana. Ini ditambah-tambah. Nah ini maksudnya penambahan atau increment decrementnya. Ditambah sekian, kurang sekian gitu. Ditambahkan ya jadinya ya, ditambahkan. Ini adalah sinyal referensi yang diinginkan. Jadi kalau misalnya tadi punya kita adalah 381 volt yang diinginkan, ya ini diganti 381 volt. Jadi apa namanya sesuai spek gitu maksudnya. Kalau tadi yang terbaca kan 55 volt ya tegangannya ketika kondisi pulsan 1000 watt per meter persegi. Itu karena kita tidak memberlakukan controller ini gitu. Jadi seperti saya lanjutkan lagi, jadi kalau belum nyampe ke kondisi puncak, maka akan ada perlakuan hill climbing ya, atau mendaki puncak gitu, dengan increment decrement. Kalau kelebihan ya dikurangi ya, kalau kurang ya ditambah. Terus kemudian masuk ke controller PI ya, ini supaya smooth ya. Masuk ke limiter, limiter ini untuk membatasi supaya tidak overmodulasi. Ya. Jadi peak atas berapa, peak bawah berapa, ini supaya tidak overmodulasi karena kan dibandingkan dengan segitiga gitu. Nah, itu nanti masuk ke MOSFET ini ya, karena kan ini PWM ini PWM sudah, ini PWM. Ini PWM dibandingkan dengan segitiga, nanti masuk ke MOSFET seperti itu. Nah, karena kita ini pakai inverter, jadi nanti ini diganti SPWM, diganti SPWM. Nah, cuman apa namanya, saya kurang suka dengan model MPPT yang seperti ini, karena kalau model MPPT seperti ini itu dia hanya bisa mengikuti bila ada perubahan iradians atau intensitas cahaya matahari. Kalau perubahannya itu di sisi temperatur, dia tidak bisa mengikuti. Kenapa? Karena yang jadi referensi di sini adalah tegangan, di mana tegangan itu dia ngefeknya memang dari iradians atau intensitas cahaya matahari. Kalau temperatur itu ngefeknya ke arus ya. Jadi ketika ada perubahan arus ya, ketika ada perubahan temperatur tadi, maka MPPT ini tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya karena tidak ada pemograman untuk arus. Kalau kita lihat di sini ya, yang masuk di sini adalah tegangan. Ini V. Ini V. Ini V. Jadi tidak ada untuk apa namanya? Untuk arusnya tidak ada. Oke, itu jadi kira-kira untuk apa namanya? Simulasinya. Mungkin nanti minggu depan saya bukan minggu depan ya, besok ya. Besok saya lanjutkan untuk simulasi ini yang sudah ada MPPT-nya, terus kemudian sudah ada konverternya gitu ya. Terus kita nanti cek outputnya bagaimana gitu. Iya Bu, baik Bu. Iya, tapi itu juga lumayan berat ya. Karena saya harus desain apa namanya, desain MPPT-nya untuk inverter dengan nilai PI yang sesuai dan nilai parameter-parameter lain yang sesuai. Gitu sih. Nah, itu lumayan berat ya. Semoga aja nanti selesai karena saya belum bikin simulasinya. Takutnya kalau besok mau jelasin lama di trial and error-nya. Nyoba-nyobanya, lama di nyoba-nyobanya. Itu kalau dulu saya kuliah S2 itu mahasiswa itu diminta untuk bikin teori MPPT sendiri. Ini kan tadi punya PESIM ya yang tadi itu ya. Ini ya. Ini kan punyanya PESIM. Ini kan punya PESIM. Nah, ini mahasiswa harus bisa bikin sendiri algoritmanya, nanti dinamai sendiri gitu. MPPT VV gitu, algoritma. Dan itu benar-benar dari mahasiswa sendiri. Kalau sudah S2 seperti itu, kita bikin teorema sendiri, algoritma sendiri. Kalau yang saya bikin ya sudah bisa deteksi arus juga gitu. Sudah bisa. Tapi ada hal lagi yang lebih simpel lagi ya. Coba nanti saya bikinkan dulu untuk algoritmanya.
Ini algoritma ini nanti kalau di realnya itu bikinnya di mikro ya, bikinnya di mikro, jadi termasuk SPBM-nya juga karena ini sudah digital lah, sudah digital karena ini sudah pemrograman. Karena kalau PV nggak pakai MPPT rugi ya. Kita nggak bisa mencapai kondisi aslinya gitu. Oke, jadi gitu kira-kira untuk pertemuan hari ini ya. Kita tadi sampai ke desain PV ya, paling nggak desain PV di PC, belum yang lain-lain, belum inverternya, belum kalau ada DC-DC konverternya, belum MPPT-nya belum, jadi masih ke desain PV. Jadi kita nggak perlu memparalel menseri sebanyak PV yang kita butuhkan, ya cukup satu saja, tapi ini sudah outputnya sesuai yang kita inginkan. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Jangan lupa untuk join di webinar hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Saya Iya, minta Bu. maaf, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.